selamat datang kembali di Bobo di Mobil. Ketemu lagi dengan Alvin dan Lucy, pasangan suami istri overlander beda negara yang sedang belusukan keliling China naik mobil listrik. Hari ini kita sudah berada di Xiamen. Xiamen ini di Provinsi Fujian dan Fujian ini juga dikenal sebagai Hokkien. Di Indonesia, orang-orang Chinese itu 40%-nya atau majoritinya adalah orang Hokkien, termasuk aku juga. Karena engkong aku baik dari papa maupun dari mama datangnya dari kota ini, dari Xiamen. Cuma cerita-cerita yang kita dengar zaman dulu katanya, oh dulu tanahnya luas, ada kebun jeruknya, ada ini, ada itu. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang semuanya ini adalah hutan beton. Nah sekarang kita lagi ada di Museum Overseas Chinese yang ada di Xiamen. Jadi orang-orang dari China yang merantau ke Asia Tenggara itu kan kemarin kita sudah bahas, ada orang Teochew, ada orang apa lagi? Hakka, ada orang Guangdong, ada orang Konghu, dan ada tentunya yang paling banyak di Indonesia adalah orang Hokkien. Nah, Hakka kita udah bahas, Teochew kita udah bahas, sekarang kita sudah sampai di Xiamen, jadi kita mau masuk ke Museum Overseas Chinese yang kebanyakan bakalan bahas mengenai orang-orang Hokkien karena Xiamen ini adalah salah satu pintu di mana orang-orang Hokkien merantau ke luar negeri. Ini gerbangnya untuk masuk ke museumnya. Di sini nggak pakai registrasi, cuma ada pemeriksaan aja pakai mesin X-ray. Diperiksa bawaan kita, tasnya masukin ke mesin X-ray. Langsung kita masuk ke tengah-tengah. Sini ada pohon beringin mungkin ya. Cuma sudah diguntingin rambut-rambutnya dan di sini ada tulisan. Apa ini Koko Alvin tulisannya? Ini tulisnya Wu Wang Gu Guo. Artinya? Dari Kang Yao Wei. Maksud itu don't forget the old country. Jangan lupakan negara asalnya ya. Ya, di kiri masih ada nih. Oke. Di kiri sini ada Tianxia Wei Gong dari Sun Yat-sen. Maksud itu seluruh dunia punya umum, bukan punya only one government or other governments. Oke. Begitu masuk ke museumnya, kita langsung dikasih lihat ada kapal-kapal laut yang menggambarkan perantau-perantau dari Fujian dulu ya, meninggalkan China untuk mencari peruntungan di negara-negara lain. Di sini ada peta migrasinya dari China ke Asia Tenggara beserta periode waktunya. Nah, yang berhubungan dengan Indonesia adalah garis titik-titik nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 itu dari Shantou. Oke, dari Shantou, dari Teochew ya? Ya. Ke Pontianak. Ke Pontianak. Ya. Oke. Siapa aja di situ yang tercakup? Di sini dia tulis di 1772 tahun 1772. Ya, orang Moyan Luo Fangbo. Berarti orang Hakka juga ya? Iya, mereka juga keluar dari Shantou sih. Ya, karena dari sungai kan mereka? Iya. Dari sungai terus ganti kapal, transit ganti kapal itu di Shantou. Ya. Mereka Luo Fangbo bawa more than 100 people to Kalimantan. Oke. Sini ya. Ini berhubungan semua nih sama yang di museum sebelumnya. Iya. Oke, terus yang nomor 6 itu yang dari Xiamen. Dari Xiamen, dari Fujian. Mereka ke Sarawak halusnya. Sarawak ya. Sarawak yang agak di selatan, jadi agak borderline sama Kalimantan Barat. Di sini ada tulis 19th century, end of 19th century? 1900-an. 1800-an actually, 1800-an akhir sampai awal 1900-an. Ya. Fujian Minqing ren, Fuqing. Orang Huangnai Sang. Dia kumpulin banyak orang Fuzhou. More than 1,000 people to Sarawak. Oh, oke. Wow. Di sini juga ada benda-benda peninggalan, benda-benda bersejarah yang disumbangkan oleh orang Indonesia ya? Ya, di sini ada tulis Yinni Zheng Si Zhao donate. Oh, disumbang sama yang dari Indonesia. Ya. Ini pedang lebih tertarik deh. Oke, pedang siapa ini? Ini pedang Zheng He. Oh, pedangnya Cheng Ho. Disumbang sama orang Indonesia juga. Indonesia, Cai Huanshan donate. Di sini namanya pakai Yinni Sanbao Gong Bao. Oke. Sanbao Gong. Dan di sini memang ada fotonya Cheng He.
Kenapa tahun 1800-an, 1900-an itu banyak sekali yang beremigrasi, banyak yang merantau ke Southeast Asia. Ternyata ini ada hubungannya dengan perang candu, dengan Opium War tahun 1840. Jadi banyak orang China yang meninggalkan tanah kelahiran mereka dan emigrasi besar-besaran. Jadi setelah perang candu itu, Qing government waktu itu China under Qing Dynasty itu dipaksa untuk nerima treaty atau kesepakatan yang sebenarnya nggak menguntungkan. Jadi Western, itu orang-orang Barat ya, mereka masuk pakai candu, terus habis itu mau menguasai China, jadi ngambilin juga tenaga kerjanya. Chinese laborers itu diambil dari Southeast Coast, termasuk di Xiamen ini, dibawa ke luar negeri sebagai pekerja kontrak. Mereka dipanggil piglets. Piglets itu in English itu piglets anak babi, ya, babi kecil, or kuli. Nah, kata kuli ini ternyata dari bahasa Hokkien yang kita pakai juga di bahasa Indonesia. Jadi pekerja-pekerja buruh gitu ya, buruh kasar ya. Ini terjadi tahun 1820-an, puncaknya di 1840-an sampai 1870-an, baru menurun sekitar tahun 1880-an. Nah, komik-komik ini adalah menggambarkan cara-caranya orang-orang Western, orang-orang Barat memaksa orang-orang China untuk mau merantau ke luar negeri. Caranya adalah ini yang pertama pakai judi ya. Ya, gambling. Gambling, jadi dijebak dulu, kalau kalah harus ikut jadi kuli, harus sign contract. Jadi pelajarannya adalah jangan mau berjudi. Tapi bukan cuma itu aja ternyata caranya. Cara lainnya adalah, nah ini orang Baratnya yang di belakang, dia pakai ini satu orang untuk show off seolah-olah kalau merantau ke luar negeri itu akan jadi tajir, banyak duit, banyak tuh tile-tile emas gitu, sehingga membodohi orang-orang jadi tertarik, mau juga dong punya duit banyak. Nah, ini cara lain adalah pakai apa nih? Bikin orang ada debt. Oh, bikin jadi punya utang. Ya. Nggak bisa bayar, mau nggak mau harus bayar pakai tenaganya ya. Ya. Kerja paksa di luar negeri. Terus ini pakai alkohol. Ya, dibikin mabok dulu, dibikin mabok baru dipaksa sign kontrak. Harus ke luar negeri kerja. Dan ini kalau tidak mau dirampok. Diambilin barang-barangnya tuh sama si Western. Cara kotor banget ya. Yes, jadi kita harus belajar dari sejarah, guys. Di sini juga ada ilustrasi 3 dimensi yang mengisahkan susahnya mereka, ini Chinese laborers yang dipaksa naik ke kapal babi. Ini namanya piglet ship. Ya, mereka dipaksa naik ke kapal ini, terus ditaruh di ruangan yang nggak ada ventilasinya, dengan kelaparan, nggak cukup air, nggak cukup makanan, bahkan dalam kondisi epidemik juga mereka ditaruh di tempat seperti ini. Berbulan-bulan lamanya pelayaran mereka. Jadi bukan naik pesawat ya, ini berbulan-bulan mereka seperti ini, sehingga kapal ini, kapal babi ini, piglet ship ini dikatakan sebagai floating hell, neraka terapung. Ini dokumen dari salah satu pekerja yang sudah sampai ke Belinyu. Belinyu itu ada di Bangka ya. Nah, bisa dilihat tulisan yang sebelah kanan bawah, Belinyu. 22 Juni 1937. Dan di sebelah kanannya ini ada buku dinas pekerja harian. Punya dia nih. Namanya Liu Foi. Kondisinya di bawah kapal ini seperti penjara. Mereka hanya bisa melihat langit dari balik jeruji-jeruji besi ini. Di lantai museum ini ada persentase kematiannya per tahunnya. Bayangkan 33% mati, 24% mati, 20% mati, ini tingkat kematiannya tinggi sekali. Nah, di sini ada salinannya, kesepakatan antara Qing Dynasty dengan Amerika dan Inggris. Apa nih yang ditulis di sini? Di sini aku udah baca. Not fair sih. Okay. Nah, kelihatan di sini dia ada bilang hao wu jin zu. Maksudnya both mereka
boat dari UK, Yeah. mereka bisa bawa apa aja masuk, nggak bisa blok kan? Oh, that's why opium bisa masuk suka-suka mereka. Iya, dan mereka mau bawa orang keluar Heeh. juga nggak bisa blok. Suka-suka mereka juga. Suka mereka. Ini sangat nggak fair. Iya, iya. Dan ini sama USA, Amerika, Heeh. looks like lebih fair. Oh, really? Looks like lebih fair, tapi tetap ada something tulis nggak bagus. 不得进驻. Also dia karena ini sign sama Qing government, dia cuma to Qing government nggak bisa block, nggak bisa block dia ship orang, bawa orang keluar, nggak bisa block them. Dan? Di Qing kan, tapi Qing nggak bisa ke USA itu bawa orang kan, nggak bisa bawa ke sini. So this is not fair, right? Oh, ya sama aja loh berarti dua-duanya lah. Dua-dua nggak fair dong. Ini adalah ilustrasi di mana sekitar abad ke-19 di negara-negara barat itu lagi terjadi gold rush. Jadi orang-orang rame-rame nambang emas, ngumpulin emas. Nah, ini adalah pekerja-pekerja Chinese ya, Chinese workers yang dipekerjakan di pertambangan-pertambangan emas tersebut. Dan ternyata di zamannya Perang Dunia Pertama, mereka bukan hanya dipekerjakan untuk sebagai pekerja di pertambangan, di perladangan, nggak kayak gitu doang. Ternyata dipaksa jadi army juga. Nah, ini first groupnya, grup yang pertama. Jadi mereka awalnya dicek kesehatannya dulu, terus divaksin. Jadi di garis terdepan peperangan di Perang Dunia Pertama, mereka ini dijadiin sebagai garis terdepan nih. Kalau mati duluan nih, jadi tentara. Nah, ini lagi nunggu kapal. Ini salah satu dokumennya. Sebelumnya, sebelum jadi tentara adalah farm laborer, buruh farm ya, perkebunan. Dijadiin tentara. Ini namanya Huang Zhixin, bapaknya Wei Dongham, Raja Gula di Semarang ya. Di 1853 mereka di Xiao Dao Hui, salah satu geng lawan sama pemerintah that time, mereka lose. So bapaknya Wei Dongham dia lari ke Southeast Asia, tinggal di Semarang dan bikin company name Jianyuan. Ini namanya Zhu Fuzhong, dia pernah attend Guangzhou Uprising. Tapi they failed, so he cannot live in China anymore. So dia go to Bangka. Oke. Orang Hokkien? Iya. Oh. Tang Renjie. Tang Ren itu adalah orang dari Tang. Tang itu nama dinasti di China yang prosperous ya. Jadi sekitar tahun 600-an Masehi gitu ada dinasti yang berkuasa namanya Tang Dynasty. Nah, ini ditulisnya Tang Ren, atau kalau orang Indonesia mungkin suka dengar kata Tanglang. Nah, itu sama. Maksudnya ya Chinese. Kalau Cie itu jalan gitu, jadi kayak Chinatown. Nah, ini suasana orang-orang Chinese di negara-negara lain merantau. Mereka tuh suka ngumpul, tinggal di satu jalan gitu, tetangga-tetanggaan. Jadilah Tang Ren Jie atau Chinatown. Di Kuala Lumpur ada Chinatown, di Singapura ada Chinatown. Mana lagi coba? Sekolah. Oh. Awal-awal para perantau dari China itu di negaranya masing-masing mereka juga bikin newspaper atau surat kabar yang berbahasa Mandarin. Jadi ini bagus sebenarnya.
konsepnya untuk membagikan perspektif mereka, juga mempertahankan budaya, bahasa. Cuma kelihatannya zaman sekarang mah yang masih baca koran udah tambah abis ya. Kayaknya udah lebih banyak ke digital, dan orang-orang zaman sekarang kayaknya nggak terlalu into something serious like that, lebih banyak kayak santai-santai cari hiburan. Wah, ini ada termos. Sayang, ini buat herbal tea bukan sih? Liang teh. Oh, liang teh ya. Ini kayak yang jualan di pinggir jalan nih. Liang teh ini. Oh, kebanyakan imigran-imigran tersebut adalah tukang-tukang, ya. Mereka kerja cukup kasar. Jadi di sini ada peralatan pertukangannya, ada palu, gergaji, pahat, ada serutan kayu. Ada juga yang usahanya sebagai tailor ya, menjahit pakaian. Nah, ini ada ilustrasinya, ada mesin jahit hitam. Yang bertanya mereknya apa? Mereknya Singer. Bukan Butterfly, Singer. Kalau aku shoot mesin jahit hitam suka ada yang nanya, merek apa tuh Ci? Katanya. Digantung di bambu ya di atas. Sampai sekarang pun, orang-orang di China itu masih banyak menggunakan bambu untuk ngejemur pakaian. Mejanya enak nih buat nyetrika nih, lega. Koko Alvin kayaknya betah banget di sini sama adik ini. Jadi di sini ada banyak bisnis yang dulu dijalankan oleh para imigran-imigran dari China. Dari toko sepatu, toko alat-alat sembayang. Ini kayaknya zoom kecilin dikit nih. Nah, ada toko pottery, ceramik. Terus ada juga, jualan apa ini? Coffin. Jual coffin. Jual peti mati. Oke. Macam-macam bisnisnya ya. Ini apa? Art things. Seni-seni ya. Terus ini? Makanan. Oh, ini jual beras kali ya, ada karungnya. Ya. Cek kana? Buat bikin island things. Tukang besi. Dan furniture. Cek kana? Ini apa nih? iya, apa kayu-kayu ya? Tapi ada alat sembayangnya tuh. Ya. Ini ada mesin ketik di dalam. Ini buat ada rumah jual beli itu, sewa itu. Oh, ini agen properti. Ini bikin rambut. Bikin rambut, salon. Salon, iya. Salon kuku tuh lihat. Ada kuteknya. Ini jualan bakmi. Wah, bahagia sekali nih jualan bakmi. Nah, kita lihat lagi. Traveling agency ini. Oh, travel agent, city travel. Ada bank juga, banking corporation. Ini apa nih, pegadaian ya? Nah, ini kalau lagi butuh duit, emasnya digadein dulu di sini. Nanti kalau udah punya duit lagi, tebus ya di sini ya. Ya. Ini jual buku. Oh, toko buku. Ini wedding. Ya, jual baju-baju pengantin ya. Ini jewelry nih, toko emas nih. Toko emas. Terus ada ini tempat pai-pai. Ya. Ini apa nih? Ini jual western medicine. Oh, obat-obatan. Oh iya tuh ada betadine lah, ada balsem lah. Balsem gosok bisa dapat dari mana tuh tulisan balsem gosok sekotak? Toko kain. Dulu grandma aku yang umur 103 tahun, dulu dia kain jualannya. Oh. Nah, ini jualan wajan. Aluminium.
Ini ada setrikaan Hang Ho Taylor. Aku ingat kalau dulu jalan-jalan ke pasar baru banyak India itu Isardas Taylor. Ini apa sih? Makanan. Makanan-makanan. Oh, dia jual snack-snack gitu ya? Iya. Zaman dulu udah ada kafe-kafe gini. Cinema. Oh, cinema. Oke. Dentist, ke dokter gigi. Pah Lim Tong. Herbal jual. Oh, jualan herbal. Trading company ini. Oh, dia dagang aja, perusahaan dagang. Ini jual daging ini. Jual daging, jual buah. Aduh, porknya tiduran gitu. Ada pigi. Ini Club. oh, wow. Bisa bikin klub juga ya, night club. Ini cookies things. Nice. Nah, ini pangkas rambut. Ini restoran. Ini jualan bumbu-bumbu masakan ya? Ya. Sayur-sayuran juga ada. Sayur juga ada, sayur segar, buah segar juga ada. Di mejanya ada simpoa. Wah, di sini ada penjelasan terminologi, guys. Ini aku juga baru tahu nih. Jadi, Huaqiao itu artinya adalah orang-orang China yang tinggalnya di luar negara China. Pada awalnya nggak ada panggilan kepada orang-orang China yang tinggal di luar China ini. Tapi setelah Tang dan Song Dynasty, mereka dipanggil sebagai Tangren, yang literally meaning Tang people. Ini berlaku sampai akhir dari abad ke-19. Terus di akhir-akhir Qing Dynasty dan di zamannya Republic of China, Huaqiao itu merefer ke orang-orang Chinese yang tinggal di luar negeri, termasuk mereka yang punya 2 kewarganegaraan. Di tahun 1955, pemerintahan China mengimplementasi hukum yang baru hanya mengakui 1 kewarganegaraan, single, jadi nggak bisa double kewarganegaraan. Sehingga kebanyakan overseas Chinese atau orang-orang China yang tinggal di luar negeri itu harus dapetin kewarganegaraan di negaranya masing-masing. Untuk mereka yang sudah mendapatkan kewarganegaraan di negara lain, dinamakan Huaren. Guys, ada Indonesian gamelan loh di sini. Lengkap gamelannya. Itu namanya gong. Pada awalnya konsepnya orang-orang yang merantau ke luar negeri itu mereka kepengen pulang lagi ke kampung halamannya. Mereka bilang fallen leaves returning to the roots. Daun-daun yang berguguran kembali lagi ke akarnya. Tadinya harapannya seperti itu, udah merantau, sukses, punya duit, balik lagi ke kampung halaman. Tapi ternyata kenyataan tidak seindah harapannya, karena setelah Perang Dunia Kedua, ini ada World War II, tidak bisa lagi kembali lagi ke negara asalnya. Jadi lebih mudah untuk bertahan hidup kalau mereka melepas kewarganegaraan mereka dan menjadi penduduk
di negara tempat mereka tinggal. Jadi konsepnya berubah menjadi putting down roots, akarnya ditinggal. Nah, yang kuning-kuning ini adalah souvenir dari konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 bulan April. Nah, ini ada beberapa contoh dokumentasi dari naturalisasi ya. Penduduk yang lahir di China, warga negara China, merubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Singapura. Nih, Republic of Singapore, place of birth-nya China. Karet asalnya dari Brazil, tapi orang-orang Chinese di luar negeri memperkenalkan dan mengembangkan tanaman karet ini di Malaysia dan menjadikannya sebagai top producer in the world, produsen utama di dunia. Dan ini dipakai banget di bisnis otomotif. Ya, karet ya. Pohon karet lagi disadap. Ini yang bangun rel kereta api. Kalau teman-teman pengen lihat yang lebih detail, sebenarnya di kunjungan kita ke museum yang di Chiang Mai itu lebih lengkap. Di sini juga ada penjelasannya. Antara tahun 1863 sampai 1869, Central Pacific Railway dibangun, panjangnya 2.800 mile, menghubungkan Amerika Serikat dari timur ke barat. Nah, beberapa tahun itu proyeknya ya, 63 sampai 69, 5-6 tahun. Nah, di tahun 65 awal, banyak pekerja dari China mengerjakan proyek ini, yang justru yang bagian-bagian paling susah dan paling berbahayanya. Terus tahun 1881, Kanada juga membangun longest railway di North American continent, di benua Amerika sebelah utara. 17.000 pekerja dari China kerja di situ, lebih dari 4.000-nya tewas di proyek tersebut. Agak merinding gak sih bacanya? Kerjaan-kerjaan yang justru paling berbahaya. Ini namanya Ui Jung Ham. Papa dia dari Emui kan? Emui, Xiamen. Tuh. Dari sini. Sama kayak Kong aku dong dua-dua. Iya. Dari sini. Ini Raja Gula ya? Ya. Raja Gula di Semarang. Ini namanya Huang Yizhu. Dia juga di Semarang bikin gula. Oh, ada Raja Gula dong? Ya, Raja Gula juga. Kok nggak terkenal? Karena dia waktu Belanda push yang Raja Gula, banyak Raja Gula di sana kan. Push them to need to pay 30% to Belanda kan. Dan orang ini pintar, Huang Yizhu pintar. Dia jual all the things di Indonesia. Dan balik ke Gulangyu, beli banyak rumah, bikin villa-villa banyak. Iya. Jadi dia saved. Selamat dia ya? Ya. Pinter sih. Kalau Oei Tiong Ham kayaknya aset dia dicuri semua deh, diambil semua deh sama government. Iya. Jadi Museum Overseas Chinese-nya itu di Xiamen ada 3 lantai. Lantai pertama itu lebih kayak tahap-tahap awal yang mereka masih baru berlayar keluar gitu ceritanya. Di lantai kedua udah nama-nama orang, kebanyakan orang-orang dari sini, dari Fujian yang berhasil di Southeast Asia.
Sama ada juga kayak kerjaan mereka tuh ya, bukan Southeast Asia aja sih, ada juga yang ngebangun rel kereta di Amerika, di Kanada, gitu-gitulah, kemana-mana mereka. Lantai 3 lebih kayak benda-benda bersejarah ya, kayak ding, ada artefak-artefak dari perunggu lah, macam-macam sih, ada seramik juga. So overall bagaimana kesan kamu? Bagus sih. Kalau Bisa lihat mereka hidup di luar negeri, awal mereka kerja apa, dan finally sukses kayak apa. Itu bagus sih. Aku ngerasa beruntung udah jalan-jalan dulu ke luar, maksudnya kayak ke negara-negara western, udah kenyang dulu baru ke sini. Soalnya kalau ke sini dulu mungkin aku udah ilfeel, udah nggak mau ke Amerika, udah nggak mau ke Kanada, udah nggak mau ke negara-negara Eropa, kayak ih jahat banget sih gitu. Jadi senang juga bisa belajar sejarah, dan tentunya dengan mempelajari sejarah itu ada hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sih. Di video berikutnya kita bakalan pergi ke Pulau Kulangyu. Ini adalah pulau yang secara turistik punya grade 5A yang paling tinggi di China. Dan udah banyak banget juga subscriber yang nyaranin kita untuk ke sana. So stay tune, sampai ketemu di Kulangyu di video berikutnya. See you tomorrow. Bye.